Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur mak ya, pripun kabare? Saya nggih, muga-muga dalam keadaan sehat. Ini baru saja tadi di mojok.co. Mojok.co ini channel YouTube ya, channel YouTube yang podcast itu loh. Yang Mas Putut itu juga orang mak ya. Beliau alumni filsafat UGM. Nah, tadi kok saya lihat ini mewawancarai Mas Helmi. Mas Helmi ini yang juga orang dekatnya Mbah Nun. Apalagi setelah setelah beberapa tahun terakhir ini beliau kelihatan lebih sering muncul daripada yang dulu-dulu, terutama di Mak Yah yang keliling itu beliau sering mendampingi Mbah Nun di atas panggung, mau membawa catatan, kemudian jadi moderator dan seterusnya. Nah, di podcast ini nanti coba jenengan disimak sendiri ya, panjang ini sudah 1,5 jam sampean. Soalnya ya cocok itu, Mas Putut sama Mas Helmi itu cocok ya. Sama-sama orang Cepu, terus sama-sama kuliah di Jogja, sama-sama wong Makiyahan kan gitu. Ya satu energi lah, satu frekuensi dengan kita nih. Ya di podcast itu Mas Helmi itu menyatakan sesuatu yang belum belum kita tahu mungkin ya. Jadi ternyata Mak Yah itu sebelum acaranya itu dilaksanakan itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu Mas Helmi mewawancarai pihak yang mengundang, misalnya diundang diundang siapa gitu, misalnya diundang Pak Lurah misalnya, itu Mas Helmi mewawancarai dulu, diwawancarai Pak Lurahnya itu tentang sesuatu yang terkait dengan masyarakat di sekitar itu apa saja, entah itu mata pencahariannya, entah itu kebudayaan yang menonjol dan sebagainya. Artinya di sini apa, di sini Cak Nun, yang namanya pengajian, yang namanya komunikasi, yang namanya interaksi dengan masyarakat itu kita tidak membawa doktrin untuk kita masukkan secara mentah-mentah. Nah, disinilah pelajaran yang sangat penting untuk kita bisa ambil dalam dalam bagaimana Mbah Nun mendidik, mentarbiyah orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalau bahasanya Mas Helmi seperti itu, beliau sedang, jadi Mbah Nun itu sedang mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ini di sini yang ingin coba saya ulas ya, tentang bagaimana melihat kecenderungan orang-orang yang ingin didatangi. Ya, biasanya kalau kita pengajian ya, itu kan biasanya kita membawa materi, terus materi itu kemudian kita berikan kepada jamaah. Metodenya Cak Nun itu sangat berbeda sekali. Ya, selalu saja apa yang pernah dikatakan oleh Cak Nun, yaitu Mak Yah itu berpikir secara meluas dan mendalam, itu ternyata diterapkan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ini dalam Mak Yah. Kita kan nggak pernah tahu ya, selama ini kita cuman mungkin ya nonton, ya menyimak. Kalau di YouTube ya paling sambil kipas anginan, sambil rokokan, sambil ngopi, sambil rebahan gitu kan, enak-enakan. Nah, kalau datang langsung ya kita cuman yes menikmati acaranya gitu. Tapi ternyata di balik itu ada riset juga gitu. Jadi Mak Yah itu berbasis riset. Nah, di sini yang saya ingin garis bawahi. Riset dalam dakwah, riset dalam komunikasi, riset dalam pergaulan. Nah, karena apa? Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya percekcokan, terjadinya kesalahpahaman, terjadinya saling fitnah itu karena tidak ada yang namanya riset. Tidak ada riset kepada terutama pihak yang ingin kita ajak bicara. Sehingga yang ada adalah judgement, penilaian, judgement, penghakiman. Ya, kalau sudah satu terhakimi, yang satu membalas, saling membalas seperti itu. Nah, makanya saya senang ini Mas Helmi mengucapkan ini, menjelaskan ini kepada Mas Putut, sehingga kita bisa menontonnya di channelnya Mas Putut ini, channel mojok.co ini. Ya, Mas Helmi seorang progres itu ya, pokoknya ngurus dokumentasinya Cak Nun gitu loh. Ya, bisa penulisannya, bisa foto-fotonya dan sebagainya. Yang ngurusi caknun.com itu progres semuanya ya, bagian dokumentasi. Jadi seperti itu. Jadi pikiran yang luas, pikiran yang berbaik sangka itu harus berdasarkan riset. Kalau kita mau berhadapan dengan siapa, kita harus cari dulu apa latar belakang orang yang kita hadapi. Cak Nun pernah memberikan ilustrasi dulu itu. Kalau misalnya
sampean tekon ngarepe wong, ya cari coba satu kata yang bisa membuat orang itu tersentuh hatinya. Coba di antara komunitas itu kan pasti ada satu kata atau satu kalimat atau beberapa kata yang kalau itu disebut membuat orang itu secara alam bawah sadar dia merasa tersentuh dan dia bisa bisa tertawa gitu. Nah, kecerdasan seperti ini loh yang dimiliki oleh Cak Nun. Dan saya kira patut untuk kita jadikan sebagai bahan pelajaran ini. Kita harus belajar dari sini bahwa eh, yang terjadi adalah tarbiyah, sharing ilmu. Hmm? Orang diajak belajar tanpa merasa digurui, ya. Jadi Mbah Nun itu mentarbiyah, masuk kepada tarbiyah, tapi tanpa menggurui. Cak Nun tidak menggurui. Kemudian orang yang diberikan ilmu, yang ditransfer ilmu itu tidak merasa sedang digurui, ya. Jadi pendidikan secara halus itu yang dididik itu tidak merasa tertekan atau bagaimana mungkin ya. Kalaupun tertekan itu ya tertekan tapi termotivasi semangat itu. Ya bagaimana tidak coba seperti Kiai Kanjeng ini kan coba kalau Anda perhatikan Maiyah beberapa setahun terakhir inilah. Kan seperti Mas siapa yang gondrong itu, yang drum itu, terus Mas Doni, Mas Islamianto itu kan sekarang sering ya sama Mas Helmi itu yang menjadi apa namanya pembawa acara, terus kemudian jamaah diajak untuk diskusi, dikasih grup, terus dikasih suruh maju, suruh tanya jawab seperti itu. Kalau dulu kan belum seperti ini. Nah sekarang Kiai Kanjeng diajak seperti itu. Itu kalau bagi Mas Helmi adalah upaya Mbak Anun untuk mendidik orang-orang yang di sekitarnya. Jadi ada perkembangan, ada perubahan seperti itu. Nah di podcast ini juga Mas Helmi menceritakan bagaimana Cak Nun berada ketika diundang di satu lapas ya, lapas di Kediri. Ya orang lapas itu kan wajahnya tegang-tegang. Karena saya juga sendiri pernah dulu itu di lapas Bojonegoro sekali mengisi waktu acara apa itu dulu ya KKN mahasiswa itu. Ya kebetulan saya mengisi di sana. Waktu itu saya belum belum banyak pengalaman tentang menghadapi orang seperti itu dan saya belum mempelajari banyak teknik-teknik bagaimana Mbah Hanun mengatasi kalau menghadapi orang yang dengan latar belakang yang berbeda yang unik itu. Memang tidak mudah bro, tidak mudah dan lapas itu orangnya diajak untuk guyon itu memang sulit kalau orang belum terbiasa dan saya waktu itu belum terbiasa tapi alhamdulillah masih bisa anulah sedikit ya tidak kaku gitu meskipun belum sampai tertawa. Nah, tapi Cak Nun di situ ketika diajak ke apa diundang ke Kediri itu pengakuannya Mas Helmi itu hanya beberapa detik saja di awal-awal pengajian itu napi-napinya itu udah langsung tertawa dengan dipancing dengan kata-kata apa jenenge ini karo Mbak Nun itu kata Mas Helmi gini sampai nok jero lapas ini gak ono maling itu di atas jeruji besi di bawah di balik jeruji besi yang tebal-tebal ini gak ono maling itu gak ono banjir tuh ya wes enak nih ngono kan itu akhirnya mereka tertawa terhibur dengan itu dan setelah acara selesai Cak Nun pulang itu ternyata para napi itu berdiri semua menyalami Mbah Nun bahkan ada yang meneteskan air mata. Nah dalam waktu yang singkat bisa menyentuh hati orang sampai menangis-nangis. Wah itu luar biasa. Saya belum belajar banyak tentang hal itu ya. Kalaupun saya disuruh ke sana ke tempat seperti itu lagi nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kalau dulu waktu saya mengisi di lapas itu pernah itu nggak sampai nangis ya setelah acara selesai ya jagongan meskipun ada satu dua beberapa orang itu lima itu yang istilahnya mendekat gitu ada yang tertangkap kena teroris dan sebagainya terus merasa cocok merasa dirinya itu pernah melakukan kesalahan dan sebagainya tapi ya bukan karena saya ceramah waktu itu mungkin kelihatannya dia sudah tobat sebelumnya ada yang macam tapi nggak sampai menangis itu karena yang belum punya ilmu untuk bisa menyentuh hati orang sedalam itu belum kesana belum tembus ya memang itu kalau Mbah Nun itu ilmunya tanpa banyak kognisi, tanpa kognitif, tanpa hafalan-hafalan itu, tapi sangat punya kepekaan terhadap hatinya orang itu, langsung diambil plek gitu. Punya kemampuan seperti itu Cak Nun itu. Sehingga orang yang sering mendengar pun, sering menyaksikan Cak Nun pun itu tidak jarang masih merasakan
apa ya, terkejut loh, iya ya kan gitu loh. Anda merasakan gitu juga tuh kalau mendengarkan Cak Nun tuh, selalu ada yang baru. Ya itu. Jadi itu ya, ini ilmu yang disampaikan Mas Helmi tadi sangat bermanfaat sekali, sangat bagus sekali, bahwa ternyata sebelum Ma'iyah hadir, sebelum Cak Nun hadir di suatu acara yang keliling itu ternyata Mas Helmi riset dulu, wawancara, ya, diwawancara iki piye. Ya teknis wawancaranya nggak tahu bagaimana, apakah melalui online atau mungkin ya setelah itu baru disampaikan ke Cak Nun, nanti Cak Nun akan menyampaikan apa dan sebagainya ya. Jadi seperti itu ya. Dan problematika orang saling paham, saling salah paham terhadap suatu kelompok dengan kelompok lain, adanya kesempitan berpikir, adanya apa ya, debat kusir yang melelahkan tidak pernah selesai, itu kan karena orang tidak mau riset, kemudian menjudgment, melakukan penghakiman terhadap pemikiran orang lain. Nah, saya kira itulah penyakitnya kan di situ ya. Orang yang malas berpikir kan seperti itu, tidak mau riset tapi tiba-tiba melakukan penghakiman terhadap pemikiran kelompok yang berbeda. Nah, di Ma'iyah kita diberi contoh yang tidak seperti itu. Kita diberi contoh yang terbalik, justru lakukanlah riset sebelum Anda berbicara dengan orang lain. Cari tahu latar belakang orang itu apa. Ya, ngoten nggih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.